Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Disnya, tentunya di channel Roni Saputra. Oke, di video kali ini tanggal 2 Agustus 2020 gue mau kasih lihat lagi nih hasil restorasi motor Kawasaki Ninja R yang kemarin ya. Ini ya kira-kira motornya. Kita fokusin dulu ya. Nah, kira-kira gini was hasil restorasi Ninja R yang udah lama banget ini nggak jadi karena gua sibuk kerja terus ya. Kita bongkar dulu. Ini ya hasilnya kira-kira begini. Ini untuk di bagian bodi ini barusan aja kita cek. Untuk di blok ini, bloknya kita pakai blok Masekis ya. Pengapian kita ubah jadi pengapian total loss. Kalau kita cat untuk di bagian rangka, juga udah kita cat ya. Ini shock, untuk di shock kita pakai shock punyanya Satria FU nih. Ini ya kira-kira. Target gue ini 2 hari lagi udah kelar ya. Untuk di bagian barangnya nih kita nanti pakai mana ya, ini barangnya di sini nih, barangnya masih kira-kira gini ya mas. Kalau untuk penampakan dari belakangnya ini tinggal kita kasih spakbor belakang, setel pengapian sama pasang barangnya aja. Jadi kalau udah dipasang semua langsung aja kita diposting. Buat kalian yang mau beli motor Ninja ini gue jual murah aja ya. Ini gue jual 6 juta, surat lengkap, tahun 2004. Untuk di bagian blok bos, mau kasih tahu sekali lagi, untuk di bagian blok ini pakai blok kis ya. Untuk karbo ini kita pakai karbo orinya ya nanti. Oh iya, ini gue mau kasih lihat motor Ninja RF nya gue ya. Ini mas, jadi ini motor kemarin habis gua poles tapi gagal mas hasilnya mas. Kira-kira gini nih hasilnya nih. Caranya kita fokusin dulu. Nah kira-kira gini ya. Nggak tahu kenapa gua molesnya kok bisa jadi kayak gini nih. Buat kalian yang tahu ya caranya moles, tolong kasih tahu ya gimana caranya. Ini gua udah poles pakai autosol sama batu hijau tapi tetap aja hasilnya gini. Ini untuk autosolnya cari dulu ya. Ini ya autosol yang gua pakai. Nih. Jadi ini autosol yang gua pakai ya. Rencananya gua mau kasih tahu gimana cara pemasangan shock Ninja R ya. Rencananya gua mau kasih tahu gimana caranya pemasangan shock Ninja. Ya buat, jadi kira-kira seperti itu ya kondisi motor Ninja R yang kita restorasi kemarin. Itu udah lama banget ya, lama banget terbengkalai. Jadi kalau ada waktu luang kita usahain, kita kerjain, kita selesain, karena itu juga mau kita jual ya. Jadi karena rumah gua ini penuh semua motor ya, jadi satu-satu mau gua kelarin, mau gua jual. Oh iya, buat kalian yang mau beli motor ya, silahkan DM aja ke gua. Di sini gua ada motor Scoopy itu untuk di bagian sudut ya. Tuh di bagian sudut tuh ada motor Scoopy situ ya. Situ ada motor Scoopy tahun 2016, pajak mati 2 tahun, surat lengkap ya, platnya Palembang Kota. Buat kalian yang mau beli silahkan DM aja ke gua ya. Itu gua buka harga 7,5 ya. 7,5 nego tipis.
Kendalanya hanya aja di bagian starternya, itu starternya mati ya. Itu untuk motor 2016 starternya itu starter halus ya, nggak tahu apanya. Jadi udah gua bongkar masih aja nggak hidup ya, nggak bisa. Jadi udah gua bongkar masih aja nggak bisa hidup starternya. Untuk di bagian sudut sana itu ada motor Miusul ya, Miusul tahun 2006. Untuk di bagian tamengnya udah kita ubah. Untuk di bagian tameng itu kita pakai tameng motor Soul MX ya, tameng mata 2. Untuk di bagian spiti juga udah ada perubahan, itu pakai punya Nuko. Untuk di sudut sana lagi itu ada motor Yamaha R15, itu juga mau gua jual. Itu gua jual 10 juta aja, 10 juta ya harga pas ya. Untuk di bagian sudut sana tadi itu motor apa namanya itu, Miusul gua jual 4 juta aja, 4 juta harga pas ya, jangan ditawar-tawar lagi. Dan untuk di bagian sudut sana ada Beat New juga ya, itu Beat New mau gua jual juga. Beat New gua jual 10 juta harga pas. Jadi buat kalian yang mau cari-cari motor silahkan DM aja ke Instagram gua atau ke YouTube ya, kirim-kirim aja pesan, siapa tahu harga cocok, kalian angkut aja, langsung aja kalian ke rumah. Buat kalian juga yang mau pesan motor Ninja silakan aja. Buat kalian yang mau pesan motor Ninja langsung aja DM ke gua ya, siapa tahu teman-teman gua tahu gua ada stoknya. Untuk di bagian sini ini motor Kawasaki Ninja R juga. Ini motor Kawasaki Ninja RR new gua, nggak gua jual karena gua masih sayang ya. Oke bos, sekian dulu video gua ya. Ini gua lagi tes kamera baru nih. Ini gue pakai kamera Canon 650D ya. Jadi ini udah lama gue beli kamera, tapi baru kali ini gue pakai karena gue males ngeditnya ya. Kalau kita pakai kamera Canon SLR itu pasti hasilnya berat ya, tapi memang kualitasnya bagus. Kira-kira begini nih bos, penampilan kira-kira begini ya penampilan kameranya. Nih kamera yang gue pakai ya. Jadi ini baru kali ini gua tes kameranya, gak tahu ya untuk hasilnya gimana. Biasanya gua pakai HP ini ya, ini gua pakai HP Oppo untuk ngerekam video. Jadi kali ini gua coba-coba nih pakai kamera Canon SLR 650D ya. Saya nggak kepake, jadi kita coba dulu kamera yang gua pakai ya. Jadi ini baru kali ini gua tes kameranya, nggak tahu ya untuk hasilnya gimana. Biasanya gua pakai HP ini ya, ini gua pakai HP Oppo untuk ngerekam video. Jadi kali ini gua coba-coba nih pakai kamera Canon SLR 650D ya. Saya nggak pakai, jadi kita coba dulu. Oke bos, kira-kira ini dulu ya video gua. Oke bos, kira-kira segini dulu video dari gua. Jangan lupa tonton video gua selanjutnya ya. Ini gua mau bikin video lagi buat kalian yang belum tahu gimana caranya pemasangan ini shock. Jadi ini shock gua pakai shock variasi punyanya Ninja R ya. Ini gua mau kasih tahu gimana cara pemasangan shock Ninja R di Ninja RR New ya. Ini gua pakai shock SPS ya, segitiga SPS warna biru. Jadi untuk bagian shock Ninja RR dan Ninja RR itu beda bos. Kalau untuk di bagian Ninja R itu shocknya itu lebih gimana ya, lebih pendek ya. Kalau untuk Ninja R itu shocknya itu lebih panjang. Jadi kalau buat Ninja R itu ke RR itu butuh bushing atau ring ya untuk di bagian bawahnya. Langsung aja nanti kalian tonton di video gue selanjutnya. Oke bos, thank you yang udah nonton video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe nya ya. Thank you.